student I've ever trained. You learn hard work. You enough. To the sparring circle, you must have already mastered water. Something about stealing the faith. Do I hold a grudge against you for something in the past? You've come. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series animasi Avatar The Legend of Aang episode 19-21. Di bagian sebelumnya, Aang, Katara, dan Sokka sempat secara tak sengaja bertemu dengan mantan jenderal pasukan negara api yakni Zeongzong. Pada awalnya, Aang sempat berguru kepada Zeongzong untuk belajar mengenai pengendalian api. Akan tetapi mereka pada akhirnya harus berpisah karena mendapatkan serangan dari Zhao dan pasukannya. Setelah itu, Aang, Katara, dan Sokka kembali melanjutkan perjalanannya menuju kuil udara utara. Di sana, Aang menemukan Teo, ayahnya Teo, dan orang-orang biasa yang mengisi kuil dengan mesin-mesin. Selain itu, Aang, Katara, Sokka, dan yang lainnya sempat bertempur menghadapi pasukan negara api yang memaksa ayah Teo untuk melepas senjata. Selesai urusan di kuil udara utara, Aang, Katara, dan Sokka kembali melanjutkan perjalanan hingga pada akhirnya mereka pun tiba di suku air utara. Lantas Aang pun mulai belajar mengenai pengendalian air dari seorang guru yang bernama Paku. Scene lanjut di suku air utara. Terlihat seorang pria bernama Sangok berhadapan dengan Katara, namun Katara sangat mudah mengalahkannya. Tak hanya Sangok saja yang dikalahkan oleh Katara, ternyata banyak murid pria lainnya yang juga menjadi korban. Student I've ever trained. You learn hard work. You enough. To the sparring circle, you must have already mastered water. Beberapa saat kemudian, secara tiba-tiba muncullah abu-abu hitam yang berjatuhan dari langit. Menurut Sokka, abu-abu hitam itu merupakan jelaga yang bercampur salju, yang artinya pasukan negara api sudah mendekati kutub utara. Tak jauh di sana nampak Zhao dan Iroh bersama dan puluhan kapal perang bergerak menuju suku air utara. Melihat kedatangan kapal perang pasukan negara api, orang-orang dari suku air utara pun langsung membunyikan gong peringatan. Mereka semua kemudian mulai berkumpul di sebuah aula bersama dengan pemimpin suku air utara. Di sana, pemimpin suku air utara meminta kepada para penduduknya untuk menjadi relawan melakukan misi yang sangat berbahaya, yakni adalah ikut bertempur menghadapi pasukan negara api. Mendengar permintaan sang pemimpin, Sokka pun langsung mengajukan dirinya dan ditemani juga dengan beberapa penduduk yang lain. Sebelum para relawan melaksanakan misinya, pemimpin suku air utara memberikan sebuah tanda terlebih dahulu di dahi mereka. Dan orang-orang dari suku air utara lainnya mulai berkumpul di garis depan. Pada saat juga, pasukan negara api mulai melancarkan serangan dengan melontarkan sebuah batu api yang menghancurkan beberapa benteng pertahanan. Tak tinggal diam saja, Aang bersama dan apanya bergegas terbang untuk menyerang kapal negara api. Sesampai di sana, Aang langsung menyerang pasukan negara api dan mencoba menghancurkan pelontar batu api milik mereka. Alhasil beberapa pelontar batu api milik negara api berhasil dihancurkan oleh Aang sendiri. Sewaktu Aang menghancurkan sisanya, tiba-tiba saja datang seorang pria berbadan besar yang menyerang Aang dengan senjata berat. Untung saja pada waktu itu Aang berhasil terselamatkan oleh Appa yang langsung menyerang pria berbadan besar itu. Selang beberapa saat, beberapa pasukan dari suku air utara secara bersama-sama menyerang kapal negara api tersebut. Menyadari hal demikian, Aang pun segera terbang untuk pergi dari kapal itu. Ketika dia terbang, ia menjadi sangat terkejut saat melihat puluhan kapal perang negara api yang datang menyusul. Di sisi lain terlihat pemimpin suku air utara sedang memberikan misi kepada relawan untuk menyusup ke kapal perang negara api. Para relawan akan diberikan seragam penyamaran, yaitu seragam prajurit negara api. Sewaktu pemimpin suku air utara memperlihatkan seragamnya, Sokka sontak menjadi sangat terkejut. Karena seragam yang ditunjukkan itu merupakan seragam lama dari negara api. Lantas Sokka pun memberitahu pemimpin suku air utara bahwasanya seragam negara api yang sekarang sudah tidak memakai aksesoris bahu paku lagi.
Selepas mengetahui informasi itu, pemimpin suku air utara mulai menjelaskan misi yang harus para relawan lakukan, yakni mencari tahu identitas dari komandan yang memimpin penyerangan negara api. Tanpa banyak berpikir, Sokka langsung memberitahu kalau komandan yang memimpinnya bernama Zhao, yang merupakan seorang pria parubaya dan memiliki cambang yang besar. Oleh karena Sokka tahu banyak hal, pemimpin suku air utara meminta Sokka untuk memberitahu segalanya kepada kapten dari misi penyusupan yang akan mereka lakukan, yakni Han. Di kapal perang Zuko, nampak Iroh menyarankan kepada Zhao untuk menghentikan penyerangan sebab hari sudah mulai gelap. Menurut Iroh, para pengendali air akan menjadi begitu kuat karena mendapatkan kekuatan tambahan dari bulan di malam hari. Saran dari Iroh itu langsung diterima oleh Zhao. Mereka berencana akan melanjutkan penyerangan pada esok hari. Pada malam harinya, terlihat Zuko sedang bersiap menaiki perahu kecil untuk pergi mencari Aang sendirian. Sebelum dia pergi, Iroh sempat memeluk Zuko untuk menyuruhnya berhati-hati. Iroh mengaku kalau semenjak ia kehilangan putranya, dia mulai menyayangi Zuko dan menganggapnya sebagai putranya sendiri. Di malam yang sama, sewaktu para relawan bersiap untuk melaksanakan misinya, Sokka dan Han sempat berdebat kecil, hingga membuat mereka berkelahi. Akibatnya, pemimpin suku air utara memutuskan untuk mengeluarkan Sokka dari misi tersebut. Di sisi lain, terlihat Aang, Katara, dan putri dari pemimpin suku air, yakni Yu, nampak sedang membahas kekuatan dari pengendali air di saat bulan muncul. Yu menjelaskan bahwasannya bulan sebenarnya adalah pengendali air pertama, karena para pengendali air dapat menjadi lebih kuat saat malam tiba, terutama saat munculnya bulan. Menurut Yu, kekuatan para pengendali air berasal dari roh bulan dan hidup para pengendali air roh lautan. Padahal demikian, Aang pun mulai berpikir untuk meminta bantuan kepada arwah dan roh untuk melawan pasukan negara api. Aang memberitahu dirinya sebagai seorang avatar dapat berbicara dan berkomunikasi langsung dengan para roh. Untuk membantu rencana Aang, Yu membawa Aang ke sebuah tempat yang paling penuh akan spiritual di seluruh kutub utara. So we'll have to get there on your own, but at North Pole. It's so warm here. Spiritual energy in our land. Tak jauh dari sana, Zuko terlihat sedang berusaha masuk ke dalam wilayah suku air utara melalui lubang-lubang yang dipenuhi oleh air. Kembali ke Sokka, di sana pemimpin suku air utara datang menghampiri Sokka yang sedang mengasah bumerangnya. Pemimpin suku air utara kemudian memberikan sebuah tugas kepada Sokka, yaitu adalah untuk menjaga Yu. Sementara itu, Aang nampak sedang berusaha bermeditasi untuk masuk ke dalam dunia roh. Selang berapa saat, konsentrasi Aang teralihkan kepada dua ikan hitam dan putih yang perlahan berubah menjadi bentuk yin dan yang. Pada saat juga, secara tiba-tiba, tanda pengendali udara yang ada di kepalanya mulai bercahaya dan Aang pun mulai kehilangan kesadarannya. Di waktu yang sama, secara mengejutkan, Zuko tiba-tiba datang, sehingga Katara pun mau tidak mau harus berhadapan dengan Zuko. Pada pertempuran itu, Katara mampu mendominasi hingga membuat Zuko menjadi begitu kewalahan untuk menghadapinya. Meskipun begitu, Zuko tetap mencoba untuk menghadapi Katara dan perlahan mencoba menyerangnya dengan jarak yang dekat untuk menangkap Aang. Akan tetapi, upaya Zuko tetap saja gagal hingga akhirnya Zuko berhasil dibelenggu oleh es milik Katara. You found a mask. Beberapa saat kemudian, matahari perlahan muncul yang mengakibatkan kekuatan Katara mulai melemah. Akibatnya, Zuko pun berhasil melepaskan dirinya dari belenggu itu dan secara diam-diam menyerang Katara dari belakang. Pada saat juga di wilayah benteng suku air utara, terlihat para pasukan negara api mulai melakukan penyerangan. Sementara itu, Zuko nampak sedang membawa Aang pergi di tengah-tengah wilayah yang penuh dengan salju. Di tengah-tengah perjalanan mereka, Shin tiba-tiba teralih ke alam bawah sadar Aang yang berada di dunia roh. Di dalam dunia roh, Aang terlihat sedang mencoba mengejar roh lautan dan roh bulan. Really need to find the moon and the ocean spirit. Selang beberapa saat, ia pun menjadi begitu terkejut ketika melihat pantulan bayangannya yang berubah menjadi Avatar Roku. Roh Avatar Roku kemudian memberitahu kalau roh lautan dan roh bulan merupakan roh purba, yang mana mereka telah melintas dunia roh menuju dunia panas sejak semulanya. Sepengetahuan Avatar Roku, hanya ada satu roh yang cukup tua yang bisa mengingat roh bulan dan roh lautan. Ia salah satu roh yang sangat berbahaya yang disebut sebagai pencuri wajah. Avatar Roku mengingatkan Aang agar tidak menunjukkan emosi dan ekspresi ketika berbicara dengan Ko. Di sisi yang berbeda, nampak terjadi peperangan antara negara api menghadapi suku air utara. Di tengah-tengah peperangannya, Iroh menyarankan Zhao agar mengalahkan suku air sebelum bulan purnama terbit.
Jika tidak, suku air akan menjadi sangat kuat dan tidak terkalahkan. Zhao memberitahu kalau ia sebenarnya pernah menemukan rahasia besar dan kuasa wujud sebenarnya dari roh bulan. Dulu, sewaktu Zhao masih menjadi letnan muda di bawah komando Jenderal Su di Kerajaan Tanah, Zhao pernah menemukan perpustakaan tersembunyi di bawah tanah. Di dalam perpustakaan tersebut, Zhao sempat secara tak sengaja melihat sebuah gulungan yang berisi rincian gambar dan kata-kata dari bulan dan lautan. Dari gulungan-gulungan yang ditemukannya itu, Zhao menyadari kalau roh-roh itu sebenarnya dapat ditemukan dan dihabisi. Dalam dunia roh, terlihat sedang berjalan menuju sebuah pohon yang sangat besar dan masuk ke dalamnya. Di sana ada seekor hewan berkepala manusia yakni Koh yang mencoba menakut-nakuti Aang. Akan tetapi Aang sama sekali tidak takut karena ia diperintahkan oleh Roku untuk tidak menunjukkan ekspresi dan emosinya. Koh ternyata menyadari kalau Aang adalah seorang avatar. Ia juga memberitahu kalau avatar sebelum Aang adalah avatar yang sempat mencoba menghabisi Koh. Why did he or Something about stealing the faith. Do I hold a grudge against you for something in the past? You've come to me. Di sisi lain nampak Zuko itu sedang berada di dalam sebuah gua untuk bersembunyi dari badai salju, bersama dengan Aang yang masih belum sadarkan diri. Di tengah badai salju itu, Katara, Yu, dan Sokka nampak sedang berusaha mencari Aang yang diculik oleh Zuko. Kembali ke dunia roh, di sana Roh memberitahu kalau roh bulan dan lautan yang dicari oleh Aang bernama Tui dan La. Mereka berdua memiliki sifat hubungan yang saling mendorong dan saling menarik satu sama lain. Aang meminta kepada Koh untuk membantunya menemukan roh bulan dan roh lautan demi menyelamatkan peradaban manusia. Mendengar permintaan Aang, Koh mengatakan kalau sebenarnya ia membutuhkan bantuan bukanlah Aang, melainkan Tui dan Lala yang sebenarnya membutuhkan bantuan Aang. Mereka berdua membutuhkan bantuan dari Aang dan alasan karena mereka berdua akan dihabisi oleh seseorang. Koh juga memberitahu bahwasanya Tui dan La sudah bertemu dengan Aang karena mereka berdua selalu berputar satu sama lain dalam tarian abadi untuk menyeimbangkan kehidupan dan kematian, kebaikan dan kejahatan, serta yin dan yang. Seketika Aang mulai teringat akan dua ikan yin dan yang ia temukan di tempat spiritual suku air utara. Selesai mengetahuinya, Aang pun bergegas kembali ke dunia manusia dengan bantuan Hebei. in trouble? I need to get back to the physical. Hebei! Pada malam harinya, terlihat pasukan suku air utara sedang berusaha menghadapi pasukan negara api. Suku air utara mampu mendominasi dalam peperangan karena mendapatkan kekuatan dari bulan purnama. Di sana Zhao berencana akan menuju tempat spiritual suku air utara untuk memancing ikan yang merupakan Tui dan La. Di malam yang sama dan bantuan dari Hebei, Aang akhirnya berhasil keluar dari dunia roh. Setelah berada di dunia manusia, roh Aang dan sangat cepat terbang menuju tubuhnya yang berada di dalam gua. Sewaktu Aang berhasil kembali ke tubuhnya, dia berusaha kabur dari gua dan menjauh dari Zuko. Di waktu yang sama, Katara, Yu, dan Sokka pun tiba. Lantas Katara pun langsung mencoba menyerang Zuko hingga membuatnya tak sadarkan diri. Sebelum pergi kembali ke suku air utara, Aang sempat memutuskan untuk membawa Zuko. Karena jika dibiarkan begitu saja, Zuko pasti akan meninggoy kedinginan. Sementara itu di suku air utara, nampak Zhao itu berhasil mendapatkan Tuli dan La dari kolam di tempat spiritual. Akibatnya dalam waktu sekejap, bulan berubah menjadi merah yang membuat pasukan suku air utara menjadi lemah. Beberapa saat kemudian, Aang, Katara, Sokka, dan Yu pun akhirnya tiba di hadapan Zhao. Aang kemudian memberitahu jika Zhao menghancurkan roh bulan, maka dia tidak hanya melukai suku air saja. Dia itu juga akan melukai semua orang termasuk dirinya sendiri. Karena tindakan itu dapat membuat dunia menjadi kacau dan tidak seimbang. Pada saat yang bersamaan, Iroh juga datang dan langsung membenarkan ucapan dari Aang. Menurutnya negara api juga memerlukan bulan untuk terus seimbang. Bukannya mendengarkan ucapan dari Iroh, Zhao justru menyerang roh bulan dengan pengendalian apinya yang menyebabkan bulan menghilang dalam hitungan detik. Dengan penuh amarah, Iroh pun mulai menyerang Zhao dan seluruh pasukannya. Akan tetapi sayangnya Zhao sempat melarikan diri. Untuk menyelamatkan pasukan suku air utara, Aang pun mencoba menggunakan kekuatan avatarnya untuk meminjam kekuatan dari roh lautan. Alhasil dengan kekuatan dari roh lautan, Aang pun mulai menyerang seluruh pasukan negara api. Tak jauh dari sana, terlihat Zuko datang menghampiri Zhao dan mencoba menyerangnya. Tak tinggal diam saja, Zhao pun meladeni Zuko yang sedang menyerangnya. Sehingga terjadilah pertarungan antara mereka berdua. You're a disgrace.
Di tempat spiritual, Iroh seketika menjadi terkejut dan menyadari kalau Yu dulu pernah disentuh oleh roh bulan. Menurut Iroh, sentuhan dari roh bulan kepada Yu akan membuat Yu memiliki nyawa milik roh bulan. Mendengar ucapan dari Iroh, Yu pun memutuskan untuk menukarkan nyawanya demi menyelamatkan roh bulan. Sementara itu, Aang nampak sedang membantai puluhan kapal milik negara api beserta dengan seluruh pasukannya. Di waktu yang sama, roh Yu pun perlahan-lahan mulai menghilang dan masuk ke dalam tubuh roh bulan. Alhasil, roh bulan akhirnya kembali hidup dan bulan purnama kembali menerangi dunia. Goodbye, Sokka. Scene kemudian balik ke pertarungan antara Zuko menghadapi Zhao yang masih berlangsung dengan sengit. Pada pertarungan itu, Zhao nampak menjadi begitu kewalahan untuk menghadapi Zuko. Setelah beberapa saat, secara tiba-tiba roh lautan muncul. Ia kemudian langsung menangkap Zhao dan membawanya masuk ke dalam air. Pada keesokan harinya, Pakku mengumumkan kepada semua pasukan dan tim medis kalau ia akan pergi ke Kutub Selatan untuk menolong suku air selatan. Pakku menawarkan kepada siapapun untuk ikut bersamanya bersama-sama pergi ke Kutub Selatan. Tak jauh dari sana terlihat Iroh dan Zuko sedang menaiki perahu kecil untuk pergi dari Kutub Utara. Di sisi yang berbeda, terlihat Raja Api Ozai berencana akan memberikan misi kepada putrinya yang bernama Azula. Beberapa hari kemudian terlihat Aang, Katara, dan Sokka sedang bersiap untuk pergi melanjutkan perjalanannya ke Kerajaan Tanah. Sebelum pergi, Pakku memberikan sebuah jimat yang berisi air dan mata air roh kepada Katara. Pakku juga memberikan sebuah gulungan kepada Aang untuk membantunya menguasai pengendalian air. Aang, these scrolls are no substitute for a real master here, son. Kingdom base to the east of here. Singkat waktu nampak Aang, Katara, dan Sokka akhirnya tiba di Kerajaan Tanah Timur. Di sana mereka langsung disambut oleh jenderal yang bernama Fong bersama dengan pasukannya. Jenderal Fong menganggap kalau Aang sudah dapat mengalahkan Raja Api Ozai, sehingga menurutnya Aang tidak perlu belajar tentang pengendalian tanah lagi. Untuk mempersiapkan Aang dalam menghadapi Raja Api Ozai, Fong berencana akan membantu Aang untuk mencari tahu cara masuk ke dalam kondisi avatarnya. Dan begitu Aang tidak perlu belajar pengendalian elemen lainnya. Rencana dari Fong itu ditolak oleh Aang, Katara, dan juga Sokka, karena mereka sudah memiliki cara tersendiri untuk menghadapi Raja Api Ozai. Meskipun begitu, Fong tetap saja berusaha membujuk Aang agar masuk mengikuti sarannya. Sebab jika Aang menggunakan caranya sendiri, maka akan ada banyak korban yang bertambah dari kekejaman negara api. Pada sore harinya di kapal perang negara api, nampak Azula sedang mempelajari teknik pengendalian petir. Dan pada malam harinya di Kerajaan Tanah Timur, Aang datang menghampiri Fong untuk mengatakan kalau ia setuju dengan rencana Fong dalam menghadapi Raja Api Ozai. Pada keesokan harinya, seorang penasihat Jenderal Fong nampak sedang memberikan sebuah teh kepada Aang. Teh itu mampu meningkatkan kekuatan dan energi prajurit biasa menjadi 10 kali lipat, yang juga dapat memicu Aang masuk ke dalam kondisi avatarnya. Lalu Katara, Sokka, dan Fong mulai membantu serta mencari cara untuk membuat Aang masuk ke dalam kondisi avatarnya. Beberapa cara dicoba, namun tidak ada satupun percobaan mereka yang berhasil membuat Aang masuk ke dalam kondisi avatar. Ceremonial piece of clothing. Now I will join the 4 elements. So, do you feel any elements together as one? Di hari yang sama terlihat secara tiba-tiba saudari Zuko yakni Azula datang ke hadapan Zuko dan Iroh. Azula kemudian menyampaikan sebuah pesan dari Raja Api Ozai yang mengaku kesal membuang Zuko dan meminta dia untuk kembali. Jika Zuko memang ingin kembali, maka Azula bersedia untuk menjemputnya pada malam besok. Pada malam harinya, Iroh mengaku merasa curiga dengan ucapan Azula. Pasalnya, sebagai saudara dari Raja Api Ozai, Iroh tidak pernah melihat Raja Api Ozai menyesali keputusannya sendiri. Berbeda dengan Zuko, ia justru sangat percaya dengan ucapan Azula dan akan ikut bersama dengan Azula untuk kembali. Oleh karena Azula tetap ingin kembali, pada keesokan harinya, Iroh pun memutuskan untuk ikut bersama Zuko. Di saat yang sama, secara mengejutkan, Jenderal Fong mencoba membuat Aang masuk ke dalam kondisi avatar dengan cara menyerangnya. Tak hanya Jenderal Po saja, seluruh pasukannya juga ikut bersama-sama menyerang Aang sendirian. Bukannya melawan balik, Aang justru berusaha berlari dan menghindari serangan dari pasukan tanah. Enemy! I won't fight you!
Di sisi lain, nampak Iroh dan Zuko akhirnya tiba di kapal perang Azula. Di sana salah satu bawahannya secara tidak sengaja keceplosan mengatakan kalau Iroh dan Zuko adalah tahanannya. Mudah demikian, Iroh dengan cepat langsung menyerang seluruh pasukan Azula. Kembali ke kerajaan tanah, di sana Sokka dan Katara pergi membantu Aang untuk menghadapi pasukan kerajaan tanah. Bukannya membantu, kehadiran Katara dan Sokka justru membuat nyawa mereka sendiri terancam. Hal demikian membuat Aang menjadi sangat marah dan masuk ke dalam kondisi avatarnya. Sementara itu di kapal perang Azula, Iroh nampak sedang berusaha menyerang pasukan Azula. Sedangkan Zuko dan Satmarah mencoba menyerang Azula. Pertarungan mereka berdua terjadi dalam penuh kesengitan hingga pada akhirnya Azula berhasil membuat Zuko jatuh tak berdaya. Except to lock you up where you can no longer. Pada saat juga Azula mencoba menyerangnya dengan teknik pengendalian petirnya. Untung saja Iroh sempat menghentikannya dengan cara mengarahkan petirnya ke arah lain. Kembali ke kerajaan tanah timur. Di sana Aang menjadi tak terkendali karena masuk ke dalam kondisi avatar. Akibatnya Jenderal Fong, seluruh pasukannya dan di area di sekitarnya menjadi hancur karena serangan dari Aang. Setelah mengeluarkan serangannya, tiba-tiba saja roh Aang keluar dari dalam tubuhnya dan dijemput oleh Avatar Roku. Pada saat itu, Avatar Roku mencoba mengajari Aang untuk mengendalikan kondisi avatarnya dan memberikan penjelasan. Roku menjelaskan bahwa kondisi avatar adalah sebuah mekanisme pertahanan yang dirancang untuk melengkapi diri Aang dengan kemampuan dan pengetahuan dari semua avatar sebelumnya. Ketika tanda pengendalian udara dan mata Aang bersinar, maka seluruh energi dari avatar sebelumnya akan terpusat ke dalam tubuh Aang. Dan kata lain, Aang akan menjadi begitu kuat. Namun jika Aang mati dalam kondisi avatar, maka siklus reinkarnasi avatar akan hancur dan juga musnah. Setelah penjelasan itu, roh avatar Aang kembali ke dalam tubuhnya. Lantas, Aang, Katara, dan Sokka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Like that again. Ha! I find out a way to control you when you're like that. Do you still... I think we're all set. Sementara itu, Iroh dan Zuko nampak sedang berusaha berlari menjauh dari kejaran pasukan Azula. Sesampai yang di sebuah sungai, mereka berdua langsung memotong rambut mereka yang diikat, yang mana itu menandakan mereka sebagai pasukan negara api. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika ingin suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.